Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Majid Abdullah. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menampilkan data dari endpoint REST API kita. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mengget data dari REST API yang udah kita buat. Oke. Jadi kita akan di sini akan menampilkan ID user, nama, password, alamat, telepon, dan privilege dari user. Oke, pertama-tama kita buat variabel user berupa array. Nah, nanti variabel user ini akan digunakan untuk menampung data-data user dari database. Nah, lalu dari sini kita bikin lifecycle dari Vue.js lifecycle create. Jadi di sini kita gunakan lifecycle create untuk mengget data dari API. Jadi di create ini kita akan melakukan fungsi untuk mengget data dari API di Vue.js. Nah, untuk di create ini kita lakukan perintah this.http.get karena kita akan mengget datanya. Perintah http get ini adalah perintah dari Vue resource untuk mengget data dari endpoint. Oh ya, dan endpoint yang akan kita gunakan untuk get data yaitu http://vuesuite.api/user/get-user. Nah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu titik dan dalam kurung function data. Nah, lalu kita cek if data statusnya sama dengan 200 atau berhasil, maka kita bisa melakukan perintah this users sama dengan data body. Nah, data status ini berisi dari status dari get ini, apakah statusnya berhasil. Jika berhasil, dia akan berisi 200. Lalu data body ini akan berisi data-data dari user kita. Maka kita masukkan ke variabel user di sini. Oke, kita akan kita akan lihat tampilannya di browsernya. Oh, iya. Tetap ya kita belum melakukan perulangan. Nah, setelah kita get datanya, kita tinggal melakukan perulangan untuk
menampilkan datanya di tabel. Kita gunakan v4 user in users, lalu di sini kita user nama password alamat telepon, lalu di yang terakhir user.privilege. Oke, kita lihat kita sudah melakukan perulangan di tabelnya. Kita lihat di browser, tidak tampil. Kita lihat errornya kenapa. Console failed, no access control origin. Error karena source nggak ada akses kontrolnya lah. Untuk mendapatkan kontrol dari source-nya, kita tinggal mengenable-nya. Kita sekarang pergi ke API yang sudah kita buat. File recent view API. Oke, kita pergi ke user.php, lalu kita bikin function construct. Di dalam function construct-nya, agar ketika user ini dipanggil, setiap user dipanggil, kita bisa mengenable course-nya, kita bisa gunakan perintah berikut. Nah, ini perintah-perintah untuk mengset header origin source. Kita allow seluruh access control, allow originnya, lalu access control, allow credential kita set true, lalu metode-metode apa aja yang diperbolehkan, yaitu metode get, post, option, put, delete, terserah sih kita gunakan metode apa, tapi di sini saya akan mengenable metode ini. Lalu yang keempat ini sebenarnya opsional, tapi kadang kita membutuhkannya, jadi kita cantumkan saja. Oke, setelah kita enable source di API kita,
Lalu kita kembali ke browser, kita lihat, kita refresh. Oh, mati. Kita buka lagi, open recent view chat. Nah, kita run lagi projectnya. npm run dev. Nah, datanya udah tampil, tapi urutannya salah, kita perbaiki. Kita langsung ke folder projectnya aja. Kita buka dengan notepad biar cepat. htdoc. Visual Chat API application. Di modelnya kita pergi ke modelnya, user model, edit with notepad. Nah, di sini kita berubah menjadi ascending. Kita save. Kita lihat di browsernya, harusnya berubah. Refresh. Nah, udah berubah. Oke, sekian, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Kita sudah berhasil. Di pertemuan kali ini kita sudah berhasil mengget data dari database kita melalui REST API. Oke, sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.